Oke, tes. Apa kabar ya teman-teman semua? Ya, semoga tetap sehat selalu. Ya, ini mungkin aku akan mencoba ya memberikan tutorial cara rekaman yang mungkin bisa agar mungkin kalian bisa punya gambaran gitu loh. Kalau kalian pengen rekaman itu konsepnya seperti apa gitu ya. Oke, kita mulai dari background ya. Nah, background ini seperti di belakang itu kan ini warnanya hijau. Kalau bisa itu samakan saja gitu loh. Kalau misal warna putih putih semua, kuning kuning semua, krem krem semua, atau mungkin hijau hijau semua. Tapi kalau boleh saran putih saja nggak apa-apa, karena nanti kan video ini akan dikotak-kotakin. Nanti aku tunjukin contohnya bagaimana. Terus maksudnya biar kembar saja gitu. Kalau misal putih semua ataupun mungkin krem semua, hijau semua juga nggak apa-apa. Tapi lebih disarankan hindari warna hijau dan biru gitu ya. Khusus untuk background dan bajunya itu coba hindari warna hijau dan biru gitu ya. Soalnya kenapa? Ini misal kita selesaikan dulu posisi rekamannya bagaimana ya. Karena nanti aku jelaskan saat sudah masuk editannya itu bagaimana. Kenapa kok harus menghindari warna hijau dan biru gitu ya. Oke. Posisi kameranya kalau bisa berdiri saja nggak apa-apa. Soalnya saat nanti sudah masuk editan itu posisinya memang kotak, lebih ke kotak berdiri seperti ini ya, bukan kotak landscape ya. Kalau landscape kan tidur yang lebih lebar, kalau ini kan lebih ke panjangnya gitu ya. Lebih baik begini saja. Terus kalau bisa ini ya, maksudnya disesuaikan gitu. Kalau misal setengah badan gini, setengah badan semua gitu ya. Kalau misal lebih baik segini sih, dengan catatan suara kalian dicek dulu benar-benar jelas ya, karena memang yang di sini ya selain visual, suara itu yang lebih utama gitu ya, karena memang di sini video musik gitu. Kalau soal pencahayaan kalian bisa atur sendiri ya seperti apa. Ini contohnya, ini aku sedang di luar ya, di depan rumah, jadi mungkin ini masih bising karena ada suara hewan-hewan atau suara angin-angin bagaimana gitu. Kalau misal bisa ya di ruangan yang hening dengan cahaya yang cukup gitu ya. Di luar juga gak apa-apa, dengan catatan memang suara kalian benar-benar kelihatan jelas gitu loh. Soalnya memang yang dibutuhkan di sini kan suara kan. Terus apa lagi ya? Nah, kalau kalian sudah mendapatkan background yang bagus, yang cocok, seragamnya juga sudah sesuai, posisi rekamannya sudah. Oh ya, kalau kalian posisi rekaman video seperti ini, tolong kalian nggak usah tinggi-tinggi resolusinya. Biasanya kan di rekaman video itu ada settingan 720, 1080, 4K terutama. Itu maksudnya kalau bisa jangan terlalu tinggi-tinggi, karena sebenarnya itu nggak penting. Kalian misal 480 atau 720 itu sudah cukup banget. Kalian pakai kamera depan saja sudah cukup. Karena apa? Yang dibutuhkan di sini jujur ya, kalau misal kita buat perbandingan itu menurutku 70% itu lebih penting ke suara, sedangkan 30% itu lebih ke video. Soalnya kenapa? Kalau kalian nanti videonya sudah jadi, tampilannya hanya sekecil ini. Kalian bisa lihat contohnya ya. Ini misal aku sudah masukkan di editan, maka seperti ini kotakannya. Jadi setiap rekaman dari teman-teman itu pasti munculnya hanya sekotak kecil itu saja. Jadi walaupun mau resolusi segede apapun, tetap nanti munculnya cuma sekecil itu. Nah, lebih baik pakai resolusi yang kecil saja, misal 480 atau 720. Selain kalian bisa menghemat ruangan, dan jujur bagi editor itu lebih mudah, karena memang ukuran yang kecil itu membuat editannya lebih mudah. Karena kalau misal ukurannya terlalu besar kan, semakin tinggi resolusi maka semakin besar ukuran. Itu biasanya nanti pengaruh saat mengedit. Karena jujur ya, karena memang aku gak terlalu punya laptop yang terlalu tinggi, maka otomatis saat mengedit data-data yang besar itu laptopnya bisa gampang nge-lag gitu ya, karena memang terlalu dipaksa gitu. Nah, kalau misal videonya ukurannya kecil kan otomatis ringan gitu ya. Ya 480 atau 720 itu sudah cukup banget. Ini video ini aku rekam dengan kualitas 480 dan itu sudah bagus banget. Yang penting adalah suaranya, karena memang di sini yang bikin cocok-cocokan adalah suara gitu ya. Oke, kita langsung lanjut ke proses rekamannya ya. Jadi, kalau tadi kan sudah aku kasih gambaran gitu awal-awal bagaimana gitu posisi kamera, terus belakang, terus pencahayaan, suara dan yang lain-lain, kualitas video juga ya. Kita mulai di rekaman ya.
yang aku tahu rekaman ini kan kalian nanti videonya sendiri-sendiri. Jadi kalian pasti pakai instrumen buat itu, buat patokannya ya. Maaf kalau misal ada suara hewan ya. Jadi kalian punya maksudnya punya patokannya gitu. Kalian harus mulai nyanyinya seperti apa gitu ya. Nah, aku saranin bagian instrumen itu kalian dengerin pakai headset gitu. Jadi saat kalian sudah pakai headset seperti ini, kalian kan pasti sudah kedengeran kan irama lagunya seperti apa. Nah, kalian tinggal menyanyi berdasarkan instrumen itu. Dan menyanyinya ya juga harus dari nol ya, nol sampai akhir lagu gitu. Misal contoh kita coba menyanyi lagu Indonesia Raya ya, ya maka kalian dari awal sudah menyanyi gitu. Misal Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, seperti itu ya. Dan aku nggak tahu ini kalian nyanyinya semuanya menyanyi dari awal sampai akhir atau mungkin ada beberapa yang nyanyinya maksudnya ada yang bagian ini nggak menyanyi, bagian itu menyanyi, atau mungkin bagaimana nggak tahu. Kalau ini cuma Anda ya, kalau misal Anda kalian menyanyi dari awal sampai akhir itu bagus, berarti kan nanti bisa dicek kan, bisa dicocokkan gitu, tinggal mencocokkan. Tapi bagaimana kalau misal ada yang misal nyanyinya baru di tengah-tengah baru nyanyi, atau mungkin awal-awal nggak menyanyi, di akhir nyanyi, atau mungkin di awal nyanyi tapi di tengah nggak nyanyi, itu bagaimana? Nah, tetap kalian ini ya ibaratnya bibir kalian juga mengikuti lagunya gitu. Jadi misal kayak Indonesia, misal kalian awal-awal tidak menyanyi ya, jadi tetap begini contohnya ya, kita coba nyanyi Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Jadi kalian begini. Nah, jadi kelihatan kan maksudnya ini maksudnya pengucapannya walaupun tidak ada suaranya tapi kelihatan pengucapannya. Jadi itu lebih mempermudah untuk aku mengetahui posisi kalian di mana gitu ya. Itu hanya berlaku kalau misal kalian menyanyinya dipotong-potong ya. Misal kalian bagian ini nggak menyanyi terus di tengah nyanyi atau bagaimana gitu ya. Tapi kalau misal nanti di lagu tersebut kalian menyanyi dari awal sampai akhir ya nggak apa-apa. Berarti kalian dari awal kan sudah kelihatan kan, maksudnya kalian menyanyinya seperti apa gitu. Jadi kalau misal tujuan dari instrumen ini itu nanti biar suara di video ini tuh nggak kecampur sama suara instrumen gitu ya. Jadi instrumennya itu benar-benar nanti dimasukkan saat sudah diedit. Jadi suaranya benar-benar bening gitu yang instrumen, terus jadi suara-suara kalian nanti bisa disesuaikan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau mungkin kalian sudah mungkin bertanya-tanya kalau misal kalian sudah rekaman videonya akan seperti apa gitu ya. Mungkin ini aku akan sedikit kasih gambaran videonya nanti seperti apa. Dan ini akan aku sedikit memberi alasan kenapa kok aku tidak menyarankan kalian menggunakan background atau baju yang berwarna hijau atau biru gitu ya. Soalnya gini, kita mulai saja di sini. Nah, ini ibaratnya video ini adalah video saat kalian menyanyi ya. Nah, video saat kalian menyanyi ini akan aku taruh seperti ini gambarnya, seperti kotak-kotak ini. Jadi sudah kelihatan ya kotak-kotaknya bagaimana. Jadi sudah pasti ukurannya cuma kecil-kecil. Jadi kalian harus pakai resolusi yang kecil saja gak apa-apa, asalkan sudah jelas gitu. Gak usah tinggi-tinggi karena itu sudah memakan ukuran dan membuat editornya ya maksudnya membuat video itu susah diurai karena memang ukurannya terlalu besar gitu. Kalau ukurannya kecil tapi sudah cukup itu sudah bagus gitu ya. Oke, kalau sudah masuk di editan seperti ini maka nanti aku akan potong biar sama dengan framenya. Terus nanti aku akan akan aku cocokkan suaranya ini biar sama dengan suara-suara yang lain gitu ya. Ibaratnya 15-nya ini atau mungkin semua video ini sudah cocok dari suara maupun pengucapan visual. Nah, nanti baru aku tambahin sedikit sentuhan. Nah, pasti ini kalian kalau sudah melihat di belakang ini kan pasti ada beberapa bagian-bagian yang kosong kan, yang warnanya hijau. Nah, warna hijau ini nanti akan hilang. Dan hilangnya itu diganti apa? Diganti dengan bisa dibilang gambar atau mungkin dengan video yang lain. Makanya sejak awal aku tidak menyarankan memakai warna hijau, karena kalau misal kalian memakai background warna seperti ini, warna hijau atau mungkin pakai baju warna hijau, nanti otomatis akan ikutan hilang gitu, karena memang ibaratnya kayak efek green screen lah. Jadi otomatis kalau misal ini ibaratnya, ini aku kasih contoh ya, ini kan biru warna biru hijau gitu. Kalau misal aku maksa pakai ini, maka nanti saat diedit maka hasilnya akan seperti ini
Jadi otomatis belakangnya ini juga ikutan hilang gitu. Jadi lebih baik kalian hindari menggunakan warna hijau dan biru khusus untuk background dan baju ya gitu, karena green screen itu sudah ada di bagiannya tersendiri. Karena itu nanti akan aku masukkan aku kasih video-video apa gitu, mungkin video yang menyesuaikan lagunya gitu ya, atau mungkin foto, atau mungkin efek-efek tertentu yang mempercantik video tersebut gitu. Mungkin aku nanti juga akan mengubah posisi formasi ini, misal dari kotak-kotak seperti ini nanti akan aku ubah posisinya seperti ini, ataupun mungkin seperti posisi-posisi yang lain gitu ya. Jadi semoga project ini memang lancar dan ya enggak lancar, semoga memang diberi kelancaran dan berjalan dari awal sampai akhir dengan sesuai rencana gitu ya, karena memang ini project bersama-sama, jadi ayo kita sukseskan ini bersama-sama gitu ya. Saran dari kalian juga akan selalu aku terima. Jadi atau mungkin kalian masih bingung apa, silahkan tanyakan saja apa yang belum paham, karena memang kita saling kerjasama kok. Jadi kita nggak memandang pangkat apa-apa, nggak, kita saling kerjasama saja gitu ya. Kalau mungkin kalian merasa video kalian mungkin, Kak aku kok rasanya video ini suaraku masih kurang, aku boleh gak rekaman lagi? Silahkan, kalian boleh rekaman lebih dari 2 video, boleh 1 video, 2 video, 3 video, terserah kalian mau rekaman berapapun terserah. Nanti kalian pilih 1 video yang menurut kalian benar-benar itu terbaik dan memang itu suara kalian benar-benar semaksimal kalian menyanyikan lagu itu gitu ya. Jadi jangan misal kalian rekaman 1 video, udahlah nggak usah rekaman lagi, kan 1 video saja. Jangan gitu, kalian coba rekaman sekali lagi, nanti kalian bisa bandingin gitu loh, suara mana yang terbaik gitu ya. Karena ya nanti kalau misal dengan suara yang bagus kan, kalau misal digabungkan maka akan menjadi harmonisasi yang indah gitu ya. Ya memang aku juga gak menahu tentang musik, tapi yang aku tahu seperti itu gitu ya. Ya semoga video ini bermanfaat bagi kalian, dan kalau misal kalian masih bingung ya silahkan nanti kita bisa tanya-tanyakan saat kesempatan kita untuk sharing gitu ya.